Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Camelia dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan mitosis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut penjelasannya. Pembelahan mitosis. Yang pertama ada interfase. Terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan proses pembelahan. Nah, selama instruksi ini, inti sel, nukleus, dan anak inti sel, nukleolus, tampak terlihat jelas. Namun, kromosom dalam sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat yang namanya sentrosom yang mengandung sepasang sentriom yang berbentuk seperti badan kunci linggis. Nah, tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase gate pertama, S yaitu sintesis, dan gate kedua. G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan. Fase selanjutnya yaitu fase S. Fase S disebut juga dengan fase sintesis karena terjadi replikasi atau duplikasi DNA yang sebagai materi genetik dan yang akan diturunkan pada sel anak. Nah, selanjutnya di fase gate kedua ini terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir pada sel untuk melakukan pembelahan. Pada tahap yang pertama, pembelahan mitosis, yaitu ada profase. Nah, pada profase ini pada awalnya sentrosom mengalami replikasi hingga menghasilkan 2 sentrosom. Yang kemudian pada setiap sentrosom akan bergerak kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Saat yang bersamaan mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom dari sentriom ke segala arah. Lama-kelamaan mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Nah, di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai alami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor, merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Nah, di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti mulai menghilang. Selain itu, sentrosom sudah sampai pada kutubnya masing-masing, dan benang-benang spindel pun akan membentang di kutub 1 dan pada yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Pada tahap metafase, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel, bidang ekuator, yang membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak di tengah membuat jumlah kromosom dapat dihitung, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Di tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah,
Kemudian masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang ada di kutub yang satu akan sama di kutub yang lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Selain itu, sitokinesis juga terjadi. Nah, apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan proses pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler, sehingga akhirnya akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Selanjutnya, tahap akhir yaitu telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, benang-benang spindel mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Nah, kromosom semakin lama akan semakin menipis dan menjadi benang-benang kromatin kembali. Seperti yang kita lihat pada tahap awal pada pembelahan mitosis. Setelah tahap dari telofase, yaitu merupakan tahap 4 pertama, maka terdapat yang namanya tahap sitokinesis. Sitokinesis ini merupakan bagian dari proses pembelahan sel, di mana sitoplasma dari satu sel eukariotik membelah menjadi dua sel anak. Nah, pembagian sitoplasma ini dimulai selama atau setelah tahap akhir dari pembelahan inti dalam pembelahan mitosis, yaitu pada saat anafase tadi, yaitu anafase akhir, hingga tahap telofase dan sampailah pada tahap sitokinesis yang menghasilkan dua sel anakan, seperti yang kita lihat pada gambar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga mudah untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.